Ikhwan ikhwati yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Pada surat Al-Baqarah ayat 268 Allah menyampaikan asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlah. Di sini kita mendapati Allah berfirman, setan itu menakut-nakuti kamu untuk menjadi miskin dan menyuruh kamu kepada keburukan, yaitu adalah kebakhilan. Allah menjanjikan ampunan darinya dan menjanjikan karunia. Tahukah kita ayat ini sebenarnya menyampaikan kepada kita tentang janji Ar-Rahman dan janjinya iblis ataupun syaitan. Sesungguhnya Ar-Rahman menyampaikan kepada kita, siapapun mereka yang menitipkan hartanya pada jalan Allah, ampunan Allah akan dia dapatkan dan dia akan mendapatkan karunia yang lebih besar dari apa yang dia infakkan. Di sini kita mendapati Hasan Al-Basri berkata, sesungguhnya Allah itu memberikan janji manis bagi orang yang beriman yang memanfaatkan hartanya pada jalan Allah. Allah memberikan janji manisnya tersebar pada 90 ayat. Dan sesungguhnya Allah menerangkan tentang satu janjinya setan, yaitu adalah menakut-nakuti manusia untuk menjadi miskin. Tetapi ironisnya, banyak orang yang lebih takut kepada apa yang dilakukan dan dibisikkan oleh setan daripada apa yang dijanjikan oleh Allah kepada orang yang beriman. Bukankah kita ketika membedah ayat ini dalam kehidupan masyarakat dan hari ini, kita mendapati banyak manusia itu mereka selalu khawatir untuk menjadi miskin karena bisikan setan. Dia lupa terhadap 90 ayat yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran yang memberikan janji manis bagi orang yang bertakwa, tetapi dia mengikuti apa yang dibisikkan oleh setan ketika dia takut menjadi fakir. Apa yang terjadi? Kalau kita termakan dengan bisikan setan, bahwasanya setan itu menjanjikan dan menakuti kita untuk menjadi miskin, setidaknya orang yang termakan dengan bisikan setan akan melakukan 3 perkara. 1, maka dia akan membebaskan apapun dari cara dia mendapatkan harta. Dia tidak peduli yang halal ataupun haram, karena sesungguhnya dia tidak sama sekali memasukkan syariat ketika mencari harta, karena dia khawatir kalau terlalu hati-hati di dalam mencari harta dan memisahkan dari yang haram, maka dia akan menjadi miskin. Dan akhirnya dia termakan dengan bisikan setan dan janji manisnya setan. Ketika dia khawatir menjadi miskin, akhirnya yang halal ataupun haram dia ambil, dan dia merasa ketika mengambil yang haram itu akan menghindarkan dia dari kemiskinan, padahal itu prasangka yang salah. Yang kedua, kalau saya dan antum termasuk orang yang tertipu dengan bisikan setan ketika menakuti kita menjadi miskin, pasti kita akan mati-matian untuk mengejar dunia. Ketika kita longgar sedikit, maka kita khawatir dunia itu akan luput dan lewat dari kita dan akhirnya menjadikan kita miskin. Kita akhirnya mempergunakan 24 jam hari yang kita miliki untuk terus mencari dunia. Bahkan kalaupun bisa meminta, pasti meminta lebih jam itu supaya harta kita semakin banyak. Kenapa? Orang yang khawatir menjadi miskin karena bisikan setan, seluruh aktivitasnya, konsentrasinya, dan semua hal yang dia lakukan, tidak ada yang dia tuju kecuali adalah untuk mencari dunia supaya menghindarkan dia dari kemiskinan yang dia takutin. Dan yang ketiga, kalau ada orang yang tertipu dengan bisikan setan untuk menjadi miskin, maka sesungguhnya yang dia akan lakukan adalah menahan hartanya, tidak banyak infak, tidak banyak sedekah, karena dia berasumsi kalau infak dan sedekah nanti akan menjatuhkan dia kepada kefakiran. Inilah yang menjadikan kita harus paham. Allah memberikan janji manis 90 kali di dalam Al-Quran bagi orang yang mereka selalu mencari harta yang halal. Janji yang manis bagi mereka yang senantiasa bersedekah. Janji yang manis ketika mereka tidak mengalahkan urusan akhirat untuk dunia. Allah yang menjamin dunia kita. Dan sesungguhnya dunia anak dan antum sudah dijamin oleh Allah. Yang belum dijamin oleh Allah hanyalah satu, kehidupan akhirat kita. Makanya janganlah sampai anak kita, diri kita, keluarga kita termakan dengan bisikan setan ketika menakuti kita untuk menjadi miskin, sampai kita melakukan apa saja hanya untuk merelakan diri kita supaya tidak terjebur kepada kemiskinan. Padahal orang beriman paham sesungguhnya setiap manusia telah dijamin rezekinya dan dunianya oleh Allah. Dan sesungguhnya yang belum dijamin oleh Allah adalah akhirat kita. Tinggal kembali pada amal yang kita lakukan ketika kita meraih amalan akhirat kita. Barakallahu fikum. Semoga kita yakin kepada 90 kali Allah menjanjikan bagi orang yang selalu mencari yang halal dan bersedekah. Dan kita tidak khawatir dengan apa yang selalu dibisikkan setan ketika setan menyuruh kita dan mengkondisikan kita untuk jatuh miskin.
Barakallahu fikum. Assalamualaikum.